Oke, selamat malam buat teman-teman Hati yang Gembira dan juga teman-teman dari BCS Jakarta dan juga para pendengar dari Hati yang Gembira. Kita berjumpa lagi di Sabtu malam ini di acara talk show bersama ya, di mana di dalam bulan ini kita membahas tentang dunia wanita nih ya, dunia wanita. Dan hari ini juga kita bersyukur di dalam keadaan kondisi kita yang seperti ini ya. Kita berharap semua para pendengar juga tetap sehat-sehat ya, dan juga tetap menggunakan masker ketika kita keluar seperti itu ya. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu juga ya, dari Sis Grace Natali. Tapi sebelumnya hari ini saya ditemani juga oleh teman saya. Kita akan berdua dengan Sis Lui ya, dari BCS. Iya, Oke, selamat malam. Lui. halo, selamat malam Bro Tono. Yes, apa Iya, kabar? baik, sehat. Bro Tono gimana nih kabarnya hari ini? Lumayan ya. Oke, iya hari ini kita agak berbeda ya Bro Tono ya. Biasanya kan Bro Tono sendiri, aku sendiri. Nah sekarang kita berdua jadi host bareng-bareng ya. Iya, betul betul ya. Karena pembahasannya tentang wanita ya, jadi hostnya harus ada yang wanita juga ya. Iya. Jadi makanya kita hadirkan Sis Lui juga ya. Oke, Sis. Gimana Sis? Hari ini kita bahas temanya apa nih Sis? Iya, nah karena bulan ini seperti tadi Bro Tono udah kasih tahu kita ya, Hmm. kalau bulan ini kita berbicara tentang wanita, wanita yang berada di bidang pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Jadi di minggu pertama bulan ini kita udah membahas tentang woman leadership. Jadi tentang seorang pemimpin wanita yang di satu perusahaan. Nah, di minggu kedua kita sudah bahas tentang woman in law, seorang wanita yang bekerja di bidang hukum. Dan minggu ketiga yang minggu lalu kita bahas tentang woman preacher, jadi seorang wanita yang bekerja di bidang kerohanian. Nah, di minggu ini kita akan bahas tentang woman in politik. Jadi wanita Wah, yang menggeluti bidang politik, dan bersyukur banget hari ini kita kedatangan narasumber yang expert di bidangnya yaitu Sis Grace Natali. oke. Gitu. Wah, jadi bulan ini memang semua tentang wanita ya Sis Lui ya. Iya. Jadi bagi Oke, kalau teman-teman yang ada pertanyaan nanti boleh tinggalkan pesan di kolom komen. Nah, nanti kalau hmm, misalkan ini kita bisa bahas bersama-sama ya, kita ya. oke, kalau gitu nggak perlu berlama-lama, kita akan invite Sis Grace ya. Ya, oke. Oke, selamat Halo, malam Sis selamat Grace. malam Halo, Sis selamat Grace. malam. Iya, iya, iya. Jadi Ya. ini Sis Grace saat ini posisinya nggak di Indonesia nih ya. Iya, nggak di Indonesia, lagi di Singapura eh Hmm. sejak bulan Februari kemarin, karena Hmm. saya lagi studi di sini, gitu. Oke, oke. Nah, sebelum Hmm. kita mulai nih ya, mungkin Sis Grace bisa kenalan dikit ya. Apa udah dikenal semuanya nih? Ya, kenalan lagi aja, siapa tahu kan ada yang baru kenal. Iya, iya. Salam kenal semuanya, saya Grace Natali. Saat ini saya selama 7 tahun terakhir aktif di Partai Solidaritas Indonesia, dan saat ini Hmm. saya sedang mungkin bisa dibilang sabbatical leave karena lagi ngelanjutin studi di NUS, tepatnya di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi saya ngambil Master of Public Administration gitu. Wow, oke. Nah, jadi sebelumnya kalau yang belum tahu nih ya, sedikit latar belakang dari Sis Grace sebelumnya, sebelum masuk ke dunia politik ini, sebenarnya Sis Grace bergerak di jurnalis ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi lulus kuliah tahun 2004, udah lama Hmm. banget lulusnya ya. Hmm. Saya berkarir di televisi. Saya sempat di Hmm. SCTV, terus Antv, Hmm. lalu terakhir di TV One. Jadi saya menjalani Hmm. karir sebagai jurnalis selama sekitar 8 tahunan gitu. Wow, Jurnalis 8 tahun. televisi. Mm-mm. Wow. Oke, oke. Berarti Sis Grace tahu nggak kalau dulu ada di TVRI yang namanya Dunia Dalam Berita? Ya tahu lah, tapi Tahu ya? sekarang masih ada nggak ya dunia dalam berita?
Harusnya masih ada jam 9 malam ya, kita Ferry. Kalau Sisli tahu dunia dalam berita? Tahu dong. Pernah denger sih, tapi Pernah ya dengar pernah ya? denger. Iya. Nah, ini generasi milenial nih ya. Tapi Beda. dulu kita nggak nontonin papa orang tua yang nonton gitu kan. Jadi kalau Yes. lagi asik-asik nonton gitu, udah papa mau nonton dulu nih dunia dalam berita, kita langsung minggir. Iya, iya. Nah, kalau gitu malam ini kita bahasnya dunia dalam wanita nih ya. Khususnya politik gitu ya. Dunia dalam wanita ya. Yes. Oke, tanpa berlama-lama kita akan kasih satu pertanyaan dulu buat Sis Grace. Pertanyaan pertama nih, Sis. Yang kita sangat tertarik pengen tahu nih, kenapa Sis Grace tertarik memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Sedangkan kita tahu ya, politik itu lebih identik dengan dunianya laki-laki gitu ya. Sementara Sis Grace ini mewakili perempuan, dan kenapa mau terjun ke politik? Pertanyaan pertama. Ya, memang sampai sekarang juga dunia politik ke sana laki-laki banget, maskulin banget, karena memang mayoritas lebih dari 70% isinya laki-laki gitu. Tapi saya juga tadinya tidak terpikir sama sekali, tapi kemudian karena waktu itu di DKI Jakarta ada Pak Jokowi, yang sebenarnya latar belakangnya kan termasuk orang biasa ya, dalam artian dia bukan keluarga pemilik partai, dia bukan orang yang tajir melintir yang bisa mengendalikan atau menentukan suara partai misalnya kan. Jadi orang biasa gitu kan. Penampilannya juga biasa aja gitu kan. Nah, tapi ketika dia menjabat jadi gubernur di DKI Jakarta, saya ngerasa sebagai warga DKI yang dari lahir tinggal di DKI Jakarta, saya merasa ada perubahan mulai dari kualitas pelayanan di kelurahan gitu kan, karena tahun 2011 saya menikah, saya ngerasain tuh buat ngurus surat-surat yang kita perlukan untuk menikah tuh saya harus cuti dari kantor waktu itu TV1, saya harus cuti 2 hari karena ntar kita dateng ntar orangnya nggak tahu kapan baliknya gitu kan, nggak ada kepastian. Jadi kita mesti nongkrong di situ sampai urusan selesai. Jadi saya sampai cuti 2 hari. Sementara ketika 2012 Pak Jokowi menjabat, beda banget tuh. Bikin iktp, orangnya nggak mempersulit, terus kita nggak usah bolak-balik, nomor WA petugas dipajang di situ gitu. Jadi kita tinggal kalau dikabarin baru datang lagi. Jadi ada kepastian, lebih profesional dan sebagainya. Itu cuman soal kecil aja. Tapi soal kecil ini kayaknya semua warga mah pasti berurusan kan dengan kelurahan gitu kan. Jadi kalau prosesnya lambat, orangnya susah dicari dan sebagainya, itu sebenarnya ngefek banget gitu. Ditambah lagi penanganan banjir misalnya, ya kan, ya kerasa bedanya pemimpin yang waktu itu Pak Jokowi dibandingkan sebelumnya. Jadi saya di situ terpesona dalam artian, oh ternyata kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang yang betul-betul melayani, kerasa ya bedanya gitu. Disitulah saya mulai tertarik dan akhirnya terjun gitu. Oh, wow. Jadi dalam perjalanan hidup Sis Grace, meskipun mungkin awalnya jadi seorang jurnalis, tapi saat melihat ada perubahan-perubahan dan ya mau pindah ke politik pun it's okay juga gitu ya, selama itu baik dan kita bisa berkembang di sana dan bisa jadi berkat dan manfaat buat orang lain, ya go ahead gitu ya. Iya. Begitulah. Nice. Sis Grace, kita juga pengen nanya nih, Sis, dalam perjalanan Sis menggeluti dunia politik di Indonesia, tidak bisa dipungkiri pasti ada kan ya proses-proses yang panjang yang Sis lalui sampai di titik ini. Nah, boleh nggak Sis Grace sharingkan dengan kita apa sih yang jadi suka duka bagi Sis Grace dalam dunia politik ini? Apa sih tantangan terbesarnya? Sukanya banyak, kayaknya dukanya ya lebih sedikit sih. Jadi sukanya itu pergaulan tambah luas, networking tambah luas, dan kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Sebenarnya sih menurut saya ketika kita keluar dari zona nyaman, ketika kita merasa masuk ke dalam satu bidang yang wah saya nggak tahu apa-apa nih, saya harus belajar nih, itu kita pasti berkembang gitu, dan itu yang saya alami. Jadi kita berada dalam situasi yang mau nggak mau kita harus adapt to survive gitu kan, and it's a good thing kalau menurut saya sih, karena itu memaksa kita untuk grow.
Kalau kita nyaman-nyaman aja kita nggak akan grow. Nah, terus ya kita juga punya kesempatan untuk mempengaruhi atau menyuarakan sesuatu lewat jalur yang benar gitu. Misalnya sekarang apalagi PSI sudah punya anggota dewan gitu kan. Berbagai keluhan rakyat mulai dari jalan rusak, ya kan? Terus sampai dengan air bersih, apalagi menjaga anggaran, itu yang tadinya kita, apalagi saya sebagai media dulunya ya, cuman bisa memberitakan tapi nggak bisa apa-apa. Mentok sampai situ aja, cuman sampai memberitakan, terus kalau orangnya nggak mau berubah, pemimpinnya nggak mau berubah, ya kita bisa apa gitu kan. Nah sekarang setelah dengan kita berada di DPRD, ya kita lebih bisa, lebih punya, lebih punya kekuasaan gitu, lebih punya power untuk bisa merubah situasi meskipun tetap terbatas ya, lebih leluasa tentu eksekutif gitu. Nah itu sukanya. Kalau dukanya waktu karena saya juga punya 2 anak kecil, saya juga punya suami, saya juga punya mama gitu kan. Ya biasalah namanya orang, apalagi ya Mahmud gitu kan, banyak urusannya juga gitu. Nah itu jadinya ya waktunya kita harus betul-betul harus betul-betul bisa menata waktu. Dan yang paling saya korbankan me time. Jadi saya merasa sih saya hampir nggak punya me time gitu. Saya kalau ke salon aja, saya udah nggak ingat kapan terakhir kali saya kerinbat misalnya. Nggak penting banget ya. Aduh, tapi maksudnya me time itu jadi ya hampir nggak punya gitu. Yang benar-benar saya bisa sendiri dan asik-asik gitu dengan hal yang saya pikir saya bisa enjoy, itu hampir nggak ada sih gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya, ya pasti kan kita melakukan sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar ya. Ya kalau itu harga yang harus saya bayar, saya masih rela-rela aja kok. Iya benar banget ya sebenarnya si Grace bilang. Kebetulan juga istri saya juga pengen biasanya me time gitu ya. Jadi saya mengerti nih wanita rasakan seperti itu ya. Nah sebenarnya nih, yang saya pengen tanya nih sama Sis Grace ya. Sis Grace sebenarnya udah di posisi yang oke, menjadi ketua umum, dan kenapa sih Sis Grace memilih belajar lagi? Dan sebenarnya apa sih yang dipelajari? Dan sebenarnya apa mimpi dari Sis Grace untuk kedepannya dengan hal yang dipelajari? Ya. Jadi kenapa lagi ya? Belajar lagi ya? Belajar lagi. Sebenarnya sih saya udah kepengen master itu udah dari lama banget, dari saya jadi wartawan, tapi selalu nggak punya waktu. Apalagi kalau jadi wartawan itu kita mau libur sambil cuti aja tuh susah gitu, dan ada aja dari kantor tuh manggil-manggil gitu kan. Saya pernah waktu itu lagi liburan di Bali sama teman-teman, udah ambil cuti, udah di planning lama. Saya baru sampai 2-3 hari ya, terus tiba-tiba ada berita, ada peristiwa yang harus saya yang pergi gitu. Jadi teman-teman masih rame-rame di sana, saya udah duluan dada gitu kan, buyar deh semua rencana gitu. Jadi ya kayak gitu, makanya apalagi mau ngambil cuti untuk kuliah setahun 2 tahun itu susah banget waktu saya jadi wartawan. Terus lanjut lagi ke season hidup selanjutnya ya kan, baru menikah, punya anak. Jadi kapan waktunya gitu kan. Jadi kemarin ini ketika PSI selesai pemilu 2019, dan kita ada waktu ya sambil mempersiapkan 2024, saya pikir ya inilah waktu yang tepat. Jadi saya 2019 selesai pemilu, saya daftar apply sekolah. Ternyata COVID pula gitu kan. Jadi memang kan di saat orang ruang geraknya terbatas, dipikir-pikir ya bagus juga nih, jadi bisa menimba ilmu di saat sekarang situasi aktivitas orang sedunia melambat atau pause sebentar gitu kan. Gitu. Jadi kenapa saya pilih ini, karena ini bidang yang saya merasa saya harus belajar sih. Selama ini selama saya jadi wartawan, kemudian sekarang saya terjun ke politik, kita sering mengkritisi. Iya sih ini kebijakannya jelek nih misalnya gitu kan. Tapi lalu yang bagus gimana gitu kan? Itu kan pertanyaan selanjutnya gitu. Implementasinya seperti apa dan sebagainya. Saya sadar bahwa saya nggak tahu banyak soal itu gitu. Makanya saya mau belajar. Dan Lee Kuan Yew School of Public Policy salah satu sekolah kebijakan publik yang terbaik ya. Dan saya pikir ya it's good untuk saya bisa pause dan meningkatkan kapasitas diri. Dan saya senang banget bro. Dan sih saya menikmati banget jadi student lagi.
apalagi sekolahnya bagus gitu. Jadi maksudnya sekolah bagus tuh pembicaranya profesornya bagus-bagus gitu kan. Cara metode belajarnya juga saya suka gitu. Jadi saya enjoy banget jadi student gitu. Oke, oke. Wow. Wah, aku kagum banget nih dengan Sis Grace nih. Masih sangat memperhatikan pendidikan dan jiwa haus untuk menimba ilmu masih besar meskipun udah berkeluarga, bekerja, dan sekarang masih mau berpendidikan juga, mau belajar lagi. Nah, Sis Grace, kita pengen tahu nih, di tengah padatnya schedule bekerja dan juga belajar, mengurus rumah tangga. Nah, mungkin ada beberapa perempuan yang mungkin kebingungan untuk menyeimbangkan kehidupan berkeluarga dan berkarir. Nah, kita pengen tahu bagaimana Sis Grace cara untuk menjaga keseimbangan antara keluarga dan karir. Boleh nggak kalau Sis Grace untuk share tips manajemen, time management ala Sis Grace untuk supaya tetap produktif, apalagi di tengah pandemik ini? Iya, ini ala saya ya. Jadi mungkin ini cocok buat saya. Nggak tahu buat orang lain, tapi kalau bisa diambil hikmahnya ya silakan. Jadi sebelum saya memulai sesuatu, karena saya sudah berkeluarga, punya suami, dan kita diajarkan dari awal bahwa kita ini pasangan partner gitu kan, partner hidup. Jadi namanya partner, ya saya harus apa-apa ya kita harus ngomong dulu gitu kan, jangan nanti partnernya terkaget-kaget gitu, ada keputusan besar yang diambil tapi nggak diajak ngomong, nanti jadi pecah kongsi gitu kan. Nah jadi saya dari awal ketika saya mau terjun ke politik atau ketika saya mulai ada rencana nih mau studi, dia kan rencana besar nih, karena tadinya kita berpikir saya nanti di Singapura lalu tiap minggu bolak-balik pulang ke Jakarta gitu kan, kita nggak ngerti ada COVID gitu ya. Jadi waktu itu butuh waktu juga buat suami mikir gimana ntar bagi waktunya, kemarin ini aja udah sibuk banget gitu kan. Jadi pelan-pelan diomongin. Jadi intinya saya dapat ini dulu, saya menyamakan persepsi dan sepakat dulu dengan partner saya, yaitu suami saya. Jadi dengan dia full support, ketika sekarang nih sibuk kan, kembali kuliah lagi, tugasnya banyak banget, papernya banyak banget, saya suka begadang gitu kan. Jadi kadang-kadang waktu buat anak-anak ya tentu jadi berkurang dan harus minta tolong suami dong yang untuk bantu handle. Nah kalau suami dari awal nggak setuju, kita menjalani ini kan pasti dia akan bete gitu kan. Nah jadi karena kita dari awal udah sepakat, jadi ya suami ikut menanggung konsekuensinya karena ini keputusan yang kita buat bersama gitu. Nah itu satu. Jadi kalau ya itu ya, kalau udah punya berkeluarga ya sepakat dulu dengan partnernya masing-masing. Terus kemudian ya time management jadi penting banget sih. Jadi saya selalu membiasakan punya schedule ya, jadwal keluarga. Jadi saya ya harus mencatat semua karena saya orangnya pelupa banget. Kalau saya nggak catat saya pasti lupa gitu. Jadi saya catat semua, anak saya ada apa, suami saya ada apa nih di hari apa, tanggal berapa gitu. Saya sendiri juga ada deadline paper, mau kerja kelompok, mau ngapain, itu semua ada di agenda saya. Terus kemudian ya kita coba planning dari jauh hari sih gitu. Jadi termasuk apa yang harus saya lakukan besok itu biasa saya udah bikin dari malam sebelumnya. Dan ya nggak bisa leha-leha sih, ya itu aja sih yang kadang-kadang kita kan kepengen ya, kadang-kadang pengen deh cuman pengen duduk dan bengong aja gitu ya. Nah itu paling yang jadinya nggak bisa dan harus lebih cepat aja sih. Tapi kalau udah terbiasa akhirnya bisa kok mengikuti ritme itu gitu. Setiap orang butuh pembiasaan aja, tapi begitu udah biasa pasti bisa. Jadi begitu aja, sebenarnya simple aja sih. Cuman kalau kita udah mulai melenceng gitu ya, mulai lupa, nggak disiplin dengan menaruh di jadwal, nah itu ada aja yang molos gitu, kelupaan. Gitu. Atau kalau udah mulai nggak disiplin dengan jadwal yang kita bikin sendiri, akhirnya nanti ada yang keteteran gitu. Jadi akhirnya nanti kebat-kebit di belakang gitu ya. Terjadi juga sih meskipun udah punya teorinya gitu ya. Tapi ya begitulah, juggling deh, di-juggling. Iya. Saya tertarik banget ya Sis dengan kata sepakat tadi ya. Sis Grace sama suami udah sepakat, karena saya sering mendengar bahwa digambarkan suami itu adalah kepala. Biasanya nih ya, istri itu adalah leher. Jadi kalau kepala mau ke sini, tapi kalau leher nggak mau, ya nggak bisa. Jadi itu yang menentukan kemana arahnya ya. Tapi di sini Sis Grace ada kata sepakat, artinya Sis Grace menjadi leher
tapi Sis Grace sudah menjadi mahkota nih ya bagi suami ya. Jadi ada kata sepakat gitu ya, bersama-sama jalan. Kalau Sis Grace ya, apa sih yang membuat Sis Grace terus optimis ya di tengah kondisi orang lain sebenarnya sudah pesimis dengan dunia politik di Indonesia? Jadi apa yang membuat Sis mampu berjuang untuk Indonesia gitu? Sementara orang kan ngapain sih politik di Indonesia semuanya ujung-ujungnya seperti ini, kekuasaan seperti ini ya. Tapi apa yang membuat Sis Grace tetap optimis gitu? Ya, pertama karena nggak ada pilihan sih menurut saya, karena ini rumah kita, ya kan, rumah kita satu-satunya. Mau kemana lagi? Mau ke negara lain juga nggak tentu lebih gampang loh, gitu kan. Jadi karena ini rumah kita, jelek dan bagus itu pasti kita ngerasain, ya udah ya kita stuck with rumah ini gitu. Jadi kita harus do something gitu sih, karena saya merasa memang nggak ada pilihan karena ini rumah kita gitu, nggak bisa kemana-mana juga. Kemudian ya saya sih percaya bahwa kita itu nggak mungkin bisa melakukan semuanya sih. Jadi ya kita lakukan apa yang terbaik aja. Selebihnya ya Tuhan yang akan kerjakan gitu. Apakah itu menggerakkan hati orang lain misalnya untuk ikut bergabung, ikut berjuang, atau mungkin juga berjuang nggak di jalur politik tapi di jalur yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama misalnya dan sebagainya. Jadi mungkin seperti Pak Jokowi lah misalnya ya, ketika beliau berjuang kan juga pasti sama tuh tantangannya kan, sendiri, mungkin kadang-kala merasa sendirian, merasa melawan arus gitu. Apa bedanya? Pasti sama kan, kurang lebih begitu. Tapi karena apa yang dia lakukan itu, ternyata beliau telah menginspirasi saya dan banyak anak muda lagi yang lain saya pikir terinspirasi dengan apa yang beliau lakukan. Jadi yang saya inginkan juga begitu sih. Saya ya apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Dan semoga itu bisa menginspirasi orang lain, membuat orang lain kepikiran juga, oh ternyata bisa juga ya perempuan, punya anak, punya keluarga, punya banyak juga kerjaan lainnya yang sibuk, tapi bisa juga gitu ya. Oh berarti mungkin saya bisa juga dong gitu. Saya sih berharap begitu aja sih. Semoga apa yang saya ini cuman memulai, tapi habis itu bisa nanti ada lagi yang kemudian ikut dan ini akan menjadi kekuatan yang lama-lama tambah besar gitu. Berapa lama waktu yang diperlukan saya jujur nggak tahu gitu. Tapi kalau nggak ada yang mengerjakan kan juga nggak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi seberapa besar dampaknya, honestly saya nggak tahu. Tapi saya lakukan apa yang saya bisa. Selebihnya itu bukan bagian saya. Gitu. Selebihnya itu ya itu yang di atas yang mengerjakan, bro. Tapi kita kerjakan apa yang sebaik-baiknya. Apa yang telah dititipkan saya bisanya apa, yaitu yang saya kerjakan. Selebihnya itu sudah bukan kita lagi. Iya. Sis Grace, sebelum Sis Grace tanya lagi Sis Grace, ini saya tadi tertarik dengan kata-kata Sis Grace melawan arus ya. Nah kita tahu bahwa melawan arus itu susah. Kalau ikut arus itu gampang. Kayak ikan ikut arus gampang ya. Tapi saya melihat di sini Sis Grace sebagai seorang wanita, Sis Grace sudah buat arus yang baru gitu ya. Jadi buat arus yang baru, biar anak-anak muda mau melek ya terhadap politik gitu ya. Benar seperti itu ya Sis Grace ya? Ya, betul bro. Inginnya begitu, harapannya begitu. Oke. Ya menurut aku sih Sis Grace ini sangat menginspirasi sekali sih. Bagaimana kalau aku sendiri, aku sih sebenarnya awam banget dengan politik. Maksudnya benar-benar awam dan maksudnya cuman nggak begitu mengikuti juga gitu loh. Tapi maksudnya lihat Sis Grace di Instagram selalu dengan antusiasnya. Jadi maksudnya lihat wow, ternyata seorang wanita, seorang yang sudah berkeluarga pun juga masih bisa ikut berkontribusi di dunia politik ini gitu. Nah, sebagaimana yang kita tahu nih Sis Grace, kan banyak ya suara-suara di sekitar kita, di sebagian perempuan Indonesia yang berbisik di sekitar kita tuh bilangnya, udahlah di rumah aja, urus anak suami aja, nggak usah berkarya macam-macam lah. Nah, kalau Sis Grace sendiri nih, saat mengungkapkan keinginan untuk terjun ke dunia politik, bagaimana sih pendapat keluarga Sis Grace gitu? Apakah lingkungan sekitar itu mendukung keinginan Sis Grace? Jangankan keluarga ya, saya sendiri ketika ada mulai memikirkan ide itu, saya sendiri pun meragukan gitu, bisa nggak ya gitu ya.
Jadi jadi posisinya itu bukan saya yang sudah berbulat tekad lalu saya bawa ide ini kepada keluarga, nggak gitu. Tapi saya dan suami sama-sama mulai kepincut bareng gitu ya. Kita mulai sering ngobrolin di rumah gitu ya. Apa ya yang bisa kita kerjain sama-sama yang kita bisa bantu. Karena suami saya kan di IT gitu. Dia suruh saya tanyain dong, saya bisa bantu apa? Mau dibikinin sistem apa enggak gitu. Karena suami saya memang startup bidangnya gitu kan. Dan dia salah satu karyanya adalah tiket.com gitu tapi dia sudah keluar dari situ ya. Jadi dia dengan apa yang dia kerjakan itu dia juga sama-sama kepikirannya apa yang saya bisa kontribusi ya gitu. Nah awalnya begitu. Jadi ketika berproses begitu, saya dari awal ketika mulai ngajak suami ngomong tuh saya sendiri juga belum bulat tekadnya. Jadi sama-sama gimana menurut kamu? Saya juga maju mundur, dia juga maju mundur gitu kan. Terus kita memutuskan, oke deh kalau gitu coba kita pikir ini dengan serius, kita coba ajak ngobrol orang-orang gitu kan. Coba ngobrol yang udah lebih senior gitu ya. Kira-kira apa ya resikonya, apa ya yang dibutuhkan, pengorbanannya kayak gimana ya gitu. Tapi karena kita awam banget, jadi sebisa-bisanya kita memproyeksikan ternyata ya yang terjadi pada kenyataannya jauh melencengnya gitu kan. Jadi gitu sis, saya juga nggak dari awal gimana cara meyakinkan, karena kita berproses sama-sama dan akhirnya tetap ketika akhirnya saya memutuskan untuk terjun, saya juga belum 100% yakin sih bener nggak nih saya ngambil jalan ini, akan nyesel nggak saya ya, bisa nggak ya, kan ini sekali loncat nggak bisa mundur lagi nih gitu kan. Jadi itu tanda tanya itu saya juga tidak punya jawabannya ketika saya memutuskan untuk terjun gitu. Jadi ada masih banyak hal yang unknown, yang misterius ketika saya memutuskan untuk terjun gitu. Tapi tadi karena kita udah sepakat, jadi suami saya nggak pernah sekalipun terlontar dari mulutnya, termasuk juga mama saya, itu juga kita ajak ngomong semua. Nggak ada sih yang nggak setuju gitu. Cuman paling ya oke lah kita dukung, hati-hati gitu. Dan sejauh ini nggak pernah satupun anggota keluarga saya, suami, mama, adik, kakak, semua itu nggak ada yang bilang tuh kan ternyata gagal kan, atau ternyata belum berhasil kan, atau ternyata susah kan, atau apa gitu, nggak pernah ngomong gitu. Mereka terus memberikan semangat gitu. Jadi saya bersyukur saya punya supporting system yang baik. Sekalipun ada di saat-saat, ada kalanya ya kita kayak aduh susah banget ya. Ada juga ketika misalnya saya diserang dengan banyak hoax gitu. Mereka nggak pernah sekalipun meragukan saya gitu. Wah, menarik banget nih. Wah, thank you banget Sis Grace udah memberikan pandangan-pandangan Sis Grace bagaimana perjalanan dari seorang jurnalis bisa menjadi seorang tokoh politik sekarang ini. Dan banyak banget sih insight-insight baru yang sudah Sis Grace berikan kita pada hari ini, dan terutama yang menurut aku paling mengena itu dalam pengambilan keputusan. Kalau misalkan sudah berkeluarga itu harus sepakat dulu gitu ya, harus dibicarakan dulu, disamakan persepsinya lagi supaya tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Iya, betul banget. Nah, Sis, kalau seandainya nih ya, kita mau nanya nih ke Sis Grace ya, kalau bisa kasih pesan sama kaum hawa ya, terutama kaum hawa, kaum wanita ya, yang mau atau pengen coba terjun di dunia politik ya, sebenarnya apa sih masukannya buat Sis Grace, atau bagi kaum hawa yang sebenarnya nggak peduli sama politik misalnya, apa pesannya Sis Grace gitu? Buat yang tertarik, ini berarti spesial banget pasti nih, karena masih langka gitu ya. Jadi kalau memang ada ketertarikan, ya saran saya coba cari tahu lebih banyak lagi, terjun dulu misalnya jadi anggota atau jadi volunteer atau jadi intern atau anak magang gitu kan, kalau pengen tahu lebih banyak gitu ya. Kalau menurut saya nih, justru karena masih langka, kesempatan untuk bersinar itu lebih luas, ya nggak? Ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki kan udah banyak ya yang terjun. Jadi apa istimewanya gitu kan? Ya, tapi ketika pelakunya masih sedikit, justru lebih mudah untuk menjadi istimewa, ya nggak? Jadi maksudnya misalnya nih sama-sama running untuk
kursi dewan di sebuah tempat misalnya. Kalau pemilih gitu lihat buka kertas suara, wah laki semua kan, ya kan? Justru karena ini perempuan jarang-jarang, justru jadi berbeda ya. Siapa tahu lebih besar kesempatannya untuk ditusuk gitu kan. Dengan campaign-campaign yang baik, program yang baik, mungkin lebih gampang membuat orang ingat kan. Orangnya kan ada banyak, ya kan? Kalau sama semua orang bingung mau pilih siapa, ya nggak? Jadi sebenarnya lebih istimewa dan apa ya, lebih distinct gitu kan, dan justru ada banyak hal yang masih bisa kita kerjakan gitu, lahannya masih luas banget. Nah, untuk yang tidak tertarik ya nggak bisa dipaksa juga sih, tapi kalau boleh saya minta jangan cuek, karena kita harus, perempuan laki-laki menurut saya semuanya, selama kita adalah warga dari sebuah negara, kita harus tahu apa yang terjadi di politik. Itu penting loh, karena itu efeknya kemana-mana. Efeknya misalnya ngefek ke usaha atau bisnis, ngefek loh, ya nggak? Nah, apapun keputusan politik pasti akan berefek ke bursa, market, ya kan? Nanti ngefek juga ke suku bunga, nanti ngefek juga ke kepercayaan luar negeri kepada kita, ya kan? Tuh ngefek ke semuanya tuh. Jadi nggak mungkin kita kalau nggak politik kan, kalau nggak ke politik pasti kan di dunia usaha. Dan dunia usaha itu juga semua sangat terkait dengan politik. Jadi kalau kita cuek, nanti kita nggak ngerti apa-apa, ketinggalan ketinggalan berita, terlambat membuat keputusan yang benar gitu ya. Jadi nggak ada option lain. Memang kamu harus tahu, kalau nggak kamu ketinggalan, kelibas nanti. Terus dengan kita mengerti juga, kita bisa mengantisipasi gitu kan, mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu. Jadi penting banget sih. Nah, itu yang efek kemana-mana, mau efek ke dunia usaha, ke dunia pendidikan, kemana-mana deh gitu. Apalagi kita, ini rumah kita ya. Apalagi sekarang Indonesia dengan desentralisasi, ada kita punya 514 wali kota dan bupati yang menentukan hidup kita sehari-hari di daerah kita masing-masing. Gitu. Jadi penting sekali untuk tahu, supaya tidak menjadi korban kebijakan. Oke. Wah, ini benar banget nih Siskis. Jadi kan banyak kebijakan politik itu yang mempengaruhi aspek kehidupan kita. Contohnya pendidikan sekolah anak, pekerjaan kita, kesehatan. Jadi melek politik itu penting bagi kita semua, termasuk kaum hawa juga ya. Dan kita jangan cuek gitu ya. Termasuk harga beras dan cabai di pasar misalnya. Ya kan, bawang, daging. Tiba-tiba misalnya impornya katanya mau dikurangin atau apa, itu kan langsung efek tuh, ya kan? Nah, makanya kalau kita nggak tahu, terlambat kan. Kalau kita tahu, kita bisa nanam duluan bawang atau cabai dan sebagainya gitu kan. Dan sebenarnya kita bisa antisipatif. Jadi mau ibu rumah tangga, mau cuman urusannya ke pasar, gedein anak, semuanya ngefek, mendapatkan imbas dari keputusan politik atau kebijakan publik. Jadi kalau kita tidak tahu apa-apa, nanti kita kasihan. Nanti jadinya ya itulah, udah terjadi baru kelabakan. Saya mesti ngapain ya gitu. Iya, benar banget ya Sis ya, karena kalau kita berbicara tentang wanita dalam dunia politik, banyak yang mengatakan wanita ya sebaiknya di dapur aja deh, jaga api tetap nyala gitu ya, tungku tetap nyala, dapur tetap ngumpul ya, seperti itu. Tapi ketika Sis Grace punya satu kepedulian ya, artinya peduli sama negara kita, ya terbuka juga, tidak ada perbedaan gender ya di sini. Wanita dan pria sama gitu. Wanita juga bisa berjuang. Malah tadi saya sama Sisli ada baca satu berita ya Sis ya. Suatu negara yang saat ini ya, kepala negaranya itu Perdana Menteri wanita di New Zealand ya, pada saat Sisli ya. Wanita nih, termasuk New Zealand, Jerman juga Perdana Menteri Taiwan juga. Iya, Taiwan juga ya. Dan ternyata yang dikepalai sama wanita ini malah lebih bisa mengendalikan situasi pandemi COVID ini, Sis Grace, yang kita baca ya. Ya, memang di negara-negara yang pemimpinnya perempuan, penanganan COVID-nya lebih baik. Nah, ini ada berbagai argumentasi sih, dan saya belum ketemu satu ya yang bisa kita generalisir. Tapi yang pasti kalau suatu negara punya pemimpin perempuan, seharusnya negara itu lebih inklusif.
lebih terbuka terhadap perbedaan karena mereka mau menerima pemimpin perempuan gitu ya. Jadi harusnya untuk kelompok-kelompok minoritas yang lain itu lebih terbuka juga ya. Harusnya sih seperti itu. Soal penanganan COVID lebih baik atau tidak, sekarang ini sih memang kebetulan begitu gitu ya. Iya. Apa yang mereka did right nggak tahu juga persisnya. Tetapi harusnya ketika ada lebih banyak pemimpin perempuan di posisi-posisi strategis di publik, itu menandakan masyarakatnya lebih inklusif, lebih terbuka pada perbedaan, lebih terbuka pada perubahan dan sebagainya. Dan harusnya itu baik ya, pertanda baik gitu maksudnya. Indikator yang baik. Iya. Kita berharap nanti suatu saat Indonesia ada lagi presiden yang wanita ini, Sis Grace ya. Kan kita udah ada satu ya waktu itu ya. Iya. Ibu Mega. Presiden atau anggota dewan juga masih sangat dibutuhkan karena jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala daerah juga. Ya kadang miris juga kalau melihat ada pejabat-pejabat kepala daerah misalnya atau anggota dewan yang perempuan. Itu saya nggak tahu persentasenya ya, tapi kerap kali kita ada mendengar ini anaknya mantan gubernur mana gitu, atau bapaknya dulu pejabat juga gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kesannya cuman karena dia anaknya siapa atau istrinya siapa gitu kan. Dan ya harusnya kan lebih ke substansi ya, karena jumlahnya belum banyak. Kalau dari segi kualitas juga nggak terlalu baik, kan sayang gitu ya. Jadi semoga ke depan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang juga berkualitas yang mengisi sektor publik supaya kebijakannya lebih ramah perempuan gitu. Iya, benar banget ya. Kita harus mendukung Kartini ya zaman sekarang ya, Sis Grace, untuk maju ya. Kartini modern ya. Okay. Nah, hari ini Sis Lee kita ada sedikit permainan ya buat Sis Grace. Iya. Nah, ini kita hari ini ada permainan sedikit nih kecil nih guys untuk menutup Sis Grace, untuk menutup hari ini IG Live Hati yang Gembira kita hari ini. Nah, di tangan aku ini ada 4 kartu. Ini permainan card game, namanya Tentang Aku. Di sini sudah ada 4 pertanyaan. Nah, nanti Sis Grace boleh nih pilih antara 1 sampai 4. 1 sampai 4 Sis Grace boleh pilih. Nanti ada pertanyaan, nanti Sis Grace jawab. Ya, mungkin bisa diramal-ramal dulu Sis. Balik ya berarti. Jadi pilih salah satu aja ya? Iya, pilih salah satu aja. Iya. Salah satu aja. Pilih 4 deh. 4, oke. 4, ini 4 ya. Oke. Pertanyaannya itu adalah ceritakan tindakan paling berani yang Anda ambil, apa yang dapat Anda pelajari? Di politik atau boleh contoh yang lain? Boleh contoh yang lain juga, Sis. Atau yang politik juga boleh, terserah Sis. Tindakan paling berani ya? Tindakan paling berani yang Anda ambil, apa yang Anda dapat pelajari dari tindakan itu? Saya kepikirnya ini sih, ini memang contohnya bukan dari politik. Waktu saya jadi wartawan dan masih wartawan junior banget, saya ditugaskan untuk meliput gunung meletus di Solok, Sumatera Barat. Dan waktu itu saya naif dan yang terpikir cuman pengen memberikan yang terbaik gitu untuk tugas saya, karena saya disuruh mengambil gambar kawah baru. Jadi ada kawah baru yang terbentuk karena letusan gunung berapi itu. Dan dengan tidak punya pengalaman sama sekali mendaki gunung, akhirnya saya daki itu gunung bersama dengan kameramen, dan kita butuh 10 jam untuk naik dan turun. Padahal situasinya awas atau nomor 4 tuh yang bisa meletus waktu-waktu gitu. Jadi buat saya itu mungkin paling berani dan juga nekat gitu, karena
orang pada disuruh ngungsi gitu kan karena tempat bahaya, ada gas beracun bisa meletus waktu-waktu, sambil jalan aja itu di mana-mana abu vulkanik, tapi kita malah naik ke atas. Untung nggak kenapa-napa. Gitu. Dan pelajaran yang diambil ya, pelajaran yang diambil kalau ini agak-agak spiritual sih jadinya. Jadinya itu juga sebuah sebuah hal yang bisa dibilang ya pengalaman saya pengalaman spiritual lah jadinya. Jadi ketika apapun saya memiliki situasi yang sulit, saya akan mengingat peristiwa itu dan untuk itu aja saya bisa ngelewatin. Harusnya ini saya bisa gitu. Iya. Artinya Sis Grace juga berdoa ya pada saat itu ya. Tetap berdoa juga ya. Berdoa. Dan waktu itu perjalanan kami diiringi dengan tiba-tiba ya ada yang ikut dalam perjalanan kami itu seekor anjing hutan yang ikut saya jalan pelan-pelan. Kalau saya berhenti dia berhenti, dia nggak pernah mendahului. Dan kemudian ketika turun sampai ke bawah dia ikut juga pelan-pelan sampai saya di bawah baru dia pergi gitu ya. Dan kita tahu bahwa hewan itu kan punya insting ya. Kalau ada ya kayak gunung mau meletus tuh kan yang kabur duluan itu binatang gitu kan. Tapi ini anjingnya ya santai aja jalannya gitu kan. Dan nggak tahu anjing dari mana bisa ngikut dengan baiknya sampai puncak gitu. Jadi ya buat saya itu pengalaman spiritual. Bukan percaya kepada makhluk jadi-jadian enggak. Tapi saya percaya itu ya Allah yang Maha Kuasa yang menuntun dan buat saya. Jadi itu melambangkan masalah gitu ya kalau buat saya spiritualnya. Ya, gunung meletus itu seperti masalah yang besar yang sepertinya mustahil untuk kita bisa melakukannya. Tapi buat yang di atas kan nggak ada yang mustahil. Dan dituntunlah saya melewati itu. Sehingga sekarang kalau saya punya masalah, saya akan mengingat itu bahwa masalah yang sebesar gunung meletus itu aja saya bisa ditolong. Turun naik dengan selamat, apalagi yang ini mah kecil gitu kira-kira gitulah. Yes. Oke, waktunya karena masih ada 5 menit, jadi kita coba satu kartu lagi. Gimana sih? Satu kartu lagi, oke. Ya, satu lagi ya dari antara 1, 2, 3. Satu. Oke. Ini apa prinsip hidup utama yang Anda pegang? Prinsip hidup utama yang Anda pegang? Do the best, do your best, and let God do the rest. Wow. Oh, do the best. Iya sih. Itu yang saya pegang dan itu yang saya jadi pegangan saya. Selama saya jadi wartawan, saya selalu berusaha lakukan yang terbaik. Saya nggak pernah sekalipun menolak penugasan apapun, mau dikirim kemanapun. Saya nggak pernah namanya menolak penugasan, dan selalu berusaha yang terbaik. Dan ketika saya sekarang di dunia saya berkarya sekarang di PSI pun, saya selalu mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi dan saya merasa banyak diberkati sih dengan cara seperti itu gitu. Oke. Apa tadi sis? Do the best and let God do the rest gitu. Karena kita sebisa-bisanya kita orang biasa ya. Jadi harus selalu bersandar pada yang lebih besar. Karena kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita nanti jadi sombong, kita jadi jumawa, kita jadi egois juga gitu. Oke. Nah, sebelum nanti Sis Grace akan satu kata ya buat kita semuanya. Nah, nanti saya akan ngomong sedikit dulu, nanti Sis Lee juga ngomong sedikit, dan terakhir Sis Grace akan tutup ya dengan kalimat dari Sis Grace. Kalau saya melihat ya di sini dari perbincangan kita mengenai wanita dalam dunia politik ini juga saya melihat bahwa saya senang sekali dengan yang namanya MACD ya. Kalau sekarang waktu itu MACD kan BTS ya waktu itu. Oh, iya. Tapi MACD maksud saya di sini adalah kata MCD ya. Saya melihat ini dari Sis Grace ya. M pertama itu M adalah mind ya, pikiran. Nah di sini saya melihat Sis Grace masih mau belajar
masih mau mengambil master lagi di Singapura ini untuk memperlengkapi mainnya Sis Grace ya. Dengan kita melihat si karakter ya, karakter yang sudah Sis Grace tunjukkan kepada setiap kita mau berjuang di dunia politik, mewakili wanita, dan juga D-nya ini doing. Sis Grace sudah melakukan hal yang sudah berdampak nih bagi negara kita dan juga bagi kaum hawan ya. Jadi saya melihat Sis Grace tetap semangat ya, walaupun sekarang masih harus belajar bersama, ada keluarga juga yang harus diurus, tetap semangat belajarnya. Kita rindu Sis Grace nanti kembali bisa bangun Indonesia lagi nih, lebih baik lagi gitu ya, lebih banyak lagi ya orang-orang benar gitu ya di dalam pemerintahan kita. Oke Sis Lui, ada sepatah dua patah kata sebelum Sis Grace nanti akan sampaikan. Oke, ya tadi bersyukur banget sih hari ini bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bro Tono dan Sis Grace juga ya. Dan hari ini aku benar-benar dapat inspirasi banget karena maksudnya seorang Sis Grace, seorang wanita, seorang yang sudah berkeluarga tapi masih bisa melakukan banyak hal, yaitu berpolitik gitu ya. Dan di sini tadi juga belajar bagaimana Sis Grace untuk mengatur waktunya, untuk punya jadwal keluarga, berdisiplin, dan ya dalam melakukan segala sesuatu saat kita sudah berkeluarga ya kita harus menyamakan persepsi tadi itu dengan keluarga kita. Kita harus punya ada kata sepakat dengan keluarga kita yang jadi support system kita gitu. Dan hari ini aku juga belajar sih jadinya bahwa kita tuh jadi wanita, jadi perempuan itu nggak boleh cuek dengan politik karena kebijakan-kebijakan politik itu tuh sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ya melek politik itu penting gitu. Itu yang hari ini aku dapetin. Yes, sekarang dari Sis Grace sepatah dua patah kata buat para pendengar dan juga buat sahabat-sahabat kita, gimana Sis Grace? Pertama tentunya di tengah situasi pandemi ini ya stay safe ya, jaga betul protokol kesehatan, hindari ngumpul-ngumpul dan sebagainya deh. Kita udah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Penjumlah penderita keempat terbesar di Asia, dan sekarang kalau kita lihat trennya tuh udah kayak India gitu kan, serem banget. Jadi dan sementara kalau saya lihat di medsos tuh masih banyak banget orang yang apa ya, yang ngumpul, yang di kafe dan sebagainya. Jadi dan saat ini saya belum melihat ada kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah ini gitu. Kayak sekarang kita dibiarkan aja deh, dibiarkan mengalir aja gitu sampai nggak tahu gimana ya. Jadi ya kita betul-betul jaga deh, jaga diri, jaga keluarga. Terus kemudian karena ini rumah kita bersama, apapun yang terjadi kita nggak bisa menyalahkan, semua dilempar ke presiden, ke gubernur, ke bupati, wali kota dan sebagainya sih. Jadi kita memang harus do something, harus take control gitu. Apapun yang jadi profesi kita, nggak mesti jadi politisi juga sih. Tapi siapapun kamu, kita bisa kok do something gitu ya. Makanya ya kita harus aware dengan perkembangan situasi supaya bisa mengkritisi dengan baik. Gitu. Kalau kita diam aja, bisa jadi yang menjadi anggota dewan atau menjadi pemimpin itu nggak tahu bahwa mereka tuh salah, atau mereka tidak tahu bahwa pekerjaan mereka dilihat oleh banyak orang. Gitu sih. Jadi ya COVID bisa sampai separah ini juga karena ketiadaan kebijakan yang baik sih gitu. Dan karena kita desentralisasi, nggak bisa itu hanya dilempar kepada menteri atau kepada presiden, nggak bisa gitu, karena kita desentralisasi gitu. Semua daerah punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi, baik lagi ya, penting banget kita untuk ngerti, untuk update minimal itulah ya, dan ikut mengkritisi begitu ya, mengkritisi yang baik ya gitu ya. Tapi anyway, untuk saat ini ya stay safe lah, stay safe, jaga prokes, karena semakin banyak ya, udah sampai ke circle deket kita. Mungkin sekarang yang pada denger juga punya entah itu keluarga atau teman dekat, kerabat yang lagi positif sekarang. Saya sendiri aja, kakak ipar serumah lagi positif, kerabat dalam minggu ini ada yang meninggal.
teman-teman dekat juga ada sejumlah teman-teman dekat serumah gitu klasternya gitu. Jadi udah ini banget, bahaya banget. Please betul-betul jaga untuk tak ngumpul-ngumpul dulu gitu. Vaksin, tolong, karena berbagai negara sudah mulai berpikir bahwa oke, kita nggak akan bisa lepas dari COVID. Yang bisa kita lakukan adalah menggenjot vaksin rate agar secepat-cepatnya bisa lebih banyak mengcover banyak orang gitu. Kita harus mulai mempertimbangkan itu sih. Yes. Iya. Sis Grace sudah divaksin, Sis Grace? Saya lagi daftar, soalnya di sini kan harus nunggu yang paling diutamakan tuh yang warga senior dulu, dan petugas publik ya, pejabat publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian baru kemarinnya umur 40-an gitu, jadi dia sekarang mulai makin ke arah yang makin muda gitu. Sekarang udah masuk range umur saya, jadi sekarang saya harus daftar lalu tunggu panggilan. Oke. Gitu. Sip. Oke, thank you banget nih buat perbincangan pada malam hari ini. Buat teman-teman juga Sobat Hati yang Gembira dan BCS Jakarta, kira-kira ini jadi perbincangan yang bisa jadi pelajaran juga buat kita ya, bersama-sama. Dan kepedulian ya, caring ya, dengan rumah kita ya, Sis Grace ya. Jangan lupa pulang ke Indonesia, Sis Grace ya. Ya masa lupa rumahnya di situ. Oke, makasih. Terima kasih banyak ya buat waktunya. Salam buat keluarga juga di sana ya. Ya, makasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Sis Grace, terima kasih Kebrotono, terima kasih. Thank you.